Maka itu ikhwani rahimakumullah, hati-hati, jangan menjauh dari ini, apalagi mengikuti program-program orang yang jelek. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan ketika menjelaskan tentang orang-orang yang akan murtad di akhir zaman. Siapa orang yang murtad? Ya jelas orang yang keluar dari jalan Nabi Muhammad. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasulullah, hakikatnya adalah taat kepada Allah. Maka orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad, hakikatnya tidak taat kepada Allah. Dan orang yang selalu taat kepada Rasulullah, hakikatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah zaman itu terjadi, fitnah ada di mana-mana, maka yang harus kita lakukan sebagai langkah menyelamatkan diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita daripada api neraka, dan itu tujuan program kita pertama kali. Tidak bisa kita dapatkan itu semuanya kecuali kita mendekat kepada orang-orang yang saleh, mendekat kepada orang-orang yang mencerminkan akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidalik Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim bila mengatakan, man jalasal ahyar khudiya bil ma'arif wal asrar, wa man jalasal asrar istahaqal aq wan nar. Siapa orang yang duduk dengan orang yang saleh, maka dia akan diliputi dengan rahasia-rahasia Allah. Dan siapa orang yang coba-coba duduk dengan orang yang tidak saleh, maka dia akan mendapatkan adab, akan mendapatkan dosa, dan ujung-ujungnya dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman, sahabat, kerabat diperhatikan. Sayyidi Habib Umar bila mengatakan, an-nadar man nadara illa wajhil fasik amatallahu qalbahu arba'ina yawman. Siapa orang yang melihat kepada wajahnya orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang tidak bermakmum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat saja mukanya, itu 40 hari hati antum akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Maksiat tidak terasa, kalaupun dia ibadah tidak terasa nikmat. Kalau dia habis berbuat dosa bukan ketun tambah ketagihan. Ini hati yang mati. Apa sebab? Kita kebanyakan lihat TV, kebanyakan lihat YouTube, kebanyakan lihat orang-orang yang di media sosial atau dunia nyata yang mereka bukan orang-orang yang soleh. Pandangan itu membekas, Pak. Karena Habib Bakar Gersik bila mengatakan, li'anna nadar ma huwa kas-sama', apa yang dilihat oleh mata tidak sama dengan yang didengar oleh telinga. Li'anna nadar yasir ilal qalb, karena yang dilihat oleh mata akan tembus kepada hati. Bekas akan mematikan hati kita, kata orang-orang soleh. Maka itu ikhwani, hati-hati, ini sudah akhir daripada tahun. Jangan sampai kita terbawa arus mengikuti jalannya orang-orang yang tidak sejalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah memberikan warning, aba-aba, rambu-rambu kepada kita, la tattabi'anna sanana man qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu al-yahud wa nasara ya Rasulullah, qala faman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, kalian akan kembali mengikuti ajaran-ajaran terdahulu sebelum aku. Ini Rasulullah bilang, tidak mungkin bohong, Pak. Kalian umat saya di akhir zaman akan kembali mengikuti ajarannya orang-orang terdahulu yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibran bisibrin wa dira'an bidira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dia mengikuti ajaran orang-orang sebelum Rasulullah. Secara otomatis dia menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Sampai pada puncaknya, laudah kalau juhra dabbin, kalau seandainya mereka orang-orang dulu itu masuk ke lubang biawak sekalipun, bahkan kalau masuk ke tempat yang bahaya sekalipun, kamu akan ikut masuk, kata Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, al-yahud wa nasara ya Rasulullah. Apa yang dimaksud antum itu orang Yahudi dan orang Nasara, wahai Nabi Muhammad? Qala faman. Kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi Muhammad? Mereka yang akan mencuci akal kita umat Nabi Muhammad, mengikuti jalan mereka,
secara otomatis menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Pak, di luar sini, di luar masjid ini saya melihat berapa juta orang yang tidak sholat, berapa juta manusia yang tidak sholat Jumat, berapa juta orang perempuan yang sudah kehilangan keperawanannya sebelum dia menikah dengan yang halal. Berapa juta orang di sana yang sudah minum minuman Islam, KTP-nya Islam. Berapa juta manusia di luar sana yang dia itu pakai narkoba dan macam-macam. Antum cek KTP-nya Islam. Anda lihat yang di diskotik itu yang rame, yang dugem, yang zina, yang mabuk, yang judi. Antum cek, ambil dompetnya, lihat KTP-nya. Apa KTP-nya? Islam. Antum cari itu orang-orang kriminal. Anda cek KTP-nya di tempat kita Banyuwangi, Anda lihat apa tulisannya? Islam. Itu yang ikut joget-jogetan itu, yang rame diviralkan itu. Saya melihat yang ribuan orang joget kemarin, Anda lihat KTP-nya apa? Islam. Itu ajaran siapa? Orang-orang terdahulu. Yang lebih dari Nabi Muhammad SAW, dicuci akalnya, dicuci otaknya dengan nama toleransinya, dengan nama kebangsaannya, dengan kearifan lokalnya, dengan nama-nama yang lainnya. Secara tidak langsung masyarakat digiring menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Mana tanggung jawab kita? Bahkan hari raya mereka pun kita ikut memeriahkan. Perayaan mereka pun seperti tahun baru nanti malam. Saya melihat yang trek-trekan ngubeng-ngubeng gak jelas itu sopo sih arek nom-noman. Saya mencek KTP-nya. Masa kira Hindu, Buddha, Islam? Yang ngalor ngidul kayak wong bingung, kayak akeh utangi ya ngono iku. Apa sampai yang sepeda-sepedaan? Orang Islam. Itu sudah program dari orang Yahudi dan orang Nasara untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada orang bisa megang tanggung jawab kecuali dia mengikuti Nabi Muhammad melalui siapa Habib? Melalui orang-orang soleh. Dan itu adalah ciri ketika Allah akan membebaskan dia dari api neraka, dia akan diketemukan dengan teman-teman yang akan mengajak dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, hati-hati, kalian akan mendapati satu zaman, kata Rasulullah, pada zaman itu orang yang berpegang teguh agama kagabidir jamrah, bagaikan orang yang pegang api dalam tangannya. Sedikit orang yang mau tahan berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dicuci akalnya mengikuti ajaran mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan pernah puas. Mereka tidak akan pernah setuju. Mereka tidak pernah ridho hatinya. Sampai kapan? Sampai melihat kita umat Nabi Muhammad ikut kepada jalan mereka. Sampai tahu Yahudi itu dengan Illuminatinya, dengan sataninya, dengan program-program Freemasonnya dan semua kekayaannya mereka. Sampai cek tak? Sehingga Google kah, sehingga YouTube kah, sehingga Apple kah, yang buat ini, buat itu, yang macam-macam teknologi. Siapa? Antum cari sanatnya, itu mesti otak-otaknya orang Yahudi. Karena tidak bisa Pak, orang punya kecerdasan tuh yang melebihi yang lain tidak ada, cuma dua. Allah kasih kecerdasan ini cuma kepada dua orang, dua turunan saja, kecerdasan yang melebihi rata-rata. Siapa? Satu, otak Yahudi. Kedua, otak Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dua. Dan memang ini sudah program. Mereka punya kecerdasan yang melebihi kita. Tahukah Anda? Mereka banyak uangnya, mereka banyak gedungnya, mereka mobilnya bagus. Itu mereka tidak puas batinnya, tidak puas orang Yahudi Nasara. Bahkan mereka menggunakan hartanya, uangnya, kalau perlu dikeluarkan semua propaganda bagaimana menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Ketika lihat umat Rasulullah mabuk, umat Kanjeng Nabi gak sembahyang, umat Kanjeng Nabi dugem, umat Kanjeng Nabi narkoba, umatnya Kanjeng Nabi gak jumatan, umat Kanjeng Nabi buka aurat, sing wadon hinggilem kerudungan, kelambine seksi, maring ngono sing lanang yo gak peduli, bodone ngalor ngidul gak kerudungan, dan macam-macam. Dia tampilkan bagaimana rumah tangga yang sesungguhnya di TV, yang penuh cekcok, yang penuh fitnah, yang penuh selingkuh, terus propaganda. Tujuannya hanya satu, melepaskan kita dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang lain. Dan itu kepuasan mereka, Pak. Puasnya mereka itu ketika itu. Sebelum itu mereka tidak bakal puas.
Dan tahukah antum, ketika setan mengambil sumpah untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW, maka setan mengatakan walan tajidahum aktsaruhum syakirin. Kata setan hanya satu, ya Allah, Anda akan lihat umat Nabi Muhammad yang akan saya sesatkan nanti, umat manusia yang akan saya sesatkan nanti di akhir zaman adalah mereka, kamu akan dapati mereka bukan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena syukur ya. Dikasih Islam tidak syukur, dikasih iman tidak syukur. Syukur matunawon itu oleh pecis, tapi kalau dapat ibadah tidak mau terima kasih sama Allah Ta'ala. Syakirin, orang yang syukur tidak ada sudah. Melalui jalan itulah setan masuk untuk mempengaruhi umat Nabi Muhammad SAW, dicuci akalnya, dibuat cinta dengan dunianya, dibuat propaganda dengan segala macamnya, sehingga kita merasa betah sama dunia, lupa sama Nabi Muhammad, lupa kalau umur kita terbatas, lupa kalau kita mau ada reuni dengan Nabi Muhammad di Telaga Haud, lupa kalau program tujuan hidup kita adalah surga, lupa kalau rumah yang kita tinggali cuma sementara, lupa kalau uang yang kita pegang cuma sementara, lupa kalau jasad kita ini sudah terbatas umurnya, lupa semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kena penyakit yang namanya wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa kahariyatil maut. Kita cinta sama duniawi lalu takut sama mati, tidak mau mati sudah. Ketemu Nabi Muhammad sudah tidak ada pikiran itu lagi. Khayal ketemu Nabi Muhammad, tidak ada lagi pikiran itu. Dicuci dengan kenikmatan duniawi sehingga kita lupa bahwa semuanya ini fata morgana, tidak bakal kita bawa. Mundu khalaqaha la yanduru ilaiha, mulai pertama dicipta tidak pernah ditoleh sama Allah Ta'ala, tapi kita noleh terus, lupa sama Nabi Muhammad SAW. Fa'iyadillah offset sampai mengikuti jalan-jalan orang-orang yang tidak sejalan dengan Nabi Muhammad SAW. Pak, orang itu bisa zina itu dari mana, Pak? Saya mau tanya, orang bisa zina itu dari mana? Itu kan dari melihat. Dia tayangan-tayangan yang berbau pornografi, tercuci akalnya. Lalu itu sehingga tayangan itu sopo. Ya non muslim, beb, muslimnya katut. Non muslim itu bisa buat itu dari mana dananya? Propaganda besar itu dari mana? Ya dari orang Yahudi, orang Nasara. Sampean kok menuduh, beb? Bukan saya menuduh, Pak. Ini Allah di Al-Quran mengatakan toleran, beb, toleran monggo. Tapi kalau ikut ajaran mereka tidak. LGBT, beb, terserah. Mereka mau LGBT karep-karep, mau homo sakarepnya, mau dia itu lesbi sakarepnya, mau dia transgender sakarepnya. Tapi kalau kita yang muslim milu-milu, Pak, lah ini ada apa gitu loh? Ikut tuh ada apa-apa? Ada apa umatnya Nabi Muhammad homo? Ada apa umatnya Rasulullah ikut lesbi? Ada apa ikut perzinaan seperti mereka? Lah sampai lihat nanti malam ini tahun baru, ya, nanti malam ini tahun baru. Kenapa Bib Samin kok bicara seperti ini? Eman, Mbak. Karena banyak umatnya Kanjeng Nabi ini kepelis. Dipikir cuma satu kali tok tahun baru, besok ya tobat. Iya lah nutut lendak. Apakah apa yang kita lakukan, pentakdiman yang ada dalam hati kita, itu akan tidak dinilai dari Allah? Dinilai demi Allah. Sampai Nabi Muhammad mengatakan berapa banyak orang yang mengucapkan satu kalimat, lam yulki balan. Dia tidak nyangka kalimat itu ternyata yahwi biha sab'ina kharifan, bisa menyebabkan dia masuk ke neraka selama 70 tahun baru sampai di dasarnya. Ketika dia masuk neraka, ya Allah, apa kalau pun neraka? Ditunjukkan kamu pernah ngomong ini, kamu pernah melakukan perayaan ini. Dia tidak nyangka ternyata gara-gara ini. Lo makanya kalau sudah ada ulama yang melarang, ikut yang melarang. Tidak usah ikut arus yang ada sekarang ini. Terus dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Toleransi, beb, ya lomo, Pak. Mereka mau ibadah, mereka punya pemahaman dengan segala modelnya, silahkan. Tapi kita punya Nabi Muhammad SAW, dan tugas kita dan keluarga kita menjaga keluarga kita jangan sampai menjadi api neraka Allah Ta'ala dengan cara kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Wis biarno, toleransi itu bukan milu-milu, Pak. Toleransi itu bukan ikut membaur. Kita puasa Ramadan, orang-orang kafir, kita tidak kepingin mereka puasa seperti kita. Terus kan mangano, gak usah puasa kayak gini. Kita Idul Adha, nyembelih hewan kurban, itu kita. Mereka, tidak usah melok-melok. Bahkan daging yang kita sembelih, itu haram dikasih kepada non-muslim. Haram. Hewan kurban, dagingnya dikasih ke non-muslim, haram. Tidak toleransi. Bukan, itu diafa minallah. Itu hidangan Allah untuk kita yang muslim. Beb, kepedulian satu dengan lainnya.
kepedulian satu dengan lainnya, biarkan tanpa kita bawa agama kita. Kita tidak ngelokno mereka, kita tidak mencaci mereka, kita tidak menyakiti mereka, dan tidak usah terbawa dengan arusnya mereka. Natalan, kini milu-milu Natalan. Kuno Natalan, kita milu-milu Merry Christmas, milu-milu Haleluya. Lopo. Mereka masuk gereja, kita hormati, jangan diganggu. Khulubu, biarkan mereka melakukan itu semuanya. Mereka mau tahun baru, tahun baru ini punya siapa sih? Punya saya sampean atau punya mereka? Kalau punya mereka. Kita kan punya tahun baru sendiri, Hijriah. Kita kan punya lebaran sendiri, Idul Fitri, Idul Adha. Lalu apa kita melak-melak tuh ada apa? Ya ini mulai bengen getiki. Bengen ini ngendi, Pak? Bengen yang Nabi Muhammad apa offset sampai ini Fir'aun? Kan ini kalau perlu diperhatikan ini. Jangan sampai akhirnya kita mengikuti alus mereka, lalu kita melenceng dari jalan Nabi Muhammad, akhirnya kita pisah dari jalannya Rasulullah SAW. Biarkan mereka melakukan itu, mau rame-rame, mengucul kembang api, mereka peniup trompet kayak orang Yahudi, mengucul kembang kayak orang Majusi, mereka mau nyanyi-nyanyi dan macam-macam. Lomo, karena kita beda agama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Silakan, kamu punya amalan, kamu punya tradisi, monggo. Kita juga punya amal, kita punya amal, kita punya tradisi, kita punya cara beribadah yang berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, silakan, kita juga punya agama. Tanpa harus ikut. Menghargai bukan harus ikut. Biarkan kita ibadah tanpa diganggu mereka, dan kita balas mereka beribadah pada hari mereka tanpa kita memberikan gangguan. Ini toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Madinah itu, Pak, Madinah. Sebelum Kanjeng Nabi datang di kota Madinah, Madinah itu tempatnya orang Yahudi. Tidak ada Muslim. Yahudi. Kanjeng Nabi masuk di sana, berbaur dengan orang Yahudi, transaksi sama orang Yahudi, hidup tonggoan sampai orang Yahudi. Kurang barang? Kurang barang. Tapi saya mencari riwayatnya, Nabi Muhammad ikut Yahudian, ikut Natalan, minum ajaran orang Kristen. Tidak ada. Apa Nabi Muhammad ada toleransi, Beb? Loh, sekarang saya mau tanya, antum sama Nabi Muhammad lebih toleran mana? Antum sama Nabi Muhammad lebih rahmatan lil alamin mana? Loh, saya mau tanya, Rasulullah itu loh yang rahmatan lil alamin tidak melakukan itu. Kalau kita dengan atas nama rahmatan lil alamin, dengan nama toleransi, lo apa Kanjeng Nabi tidak punya perasaan? Demi Allah, manusia yang paling toleransi di dunia ini Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak melakukan itu. Wallahi, kita lepas anak kita pada malam-malam yang berbahaya, apalagi saat-saat mengerikan, yang paling banyaknya nanti malam adalah dilakukan umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa. Saya mencek setahun, dosa paling akeh kok bengi, nanti malam itu dosa paling banyaknya umat Nabi Muhammad. Mabuknya dilepas, zinanya, mabuk. Kadang-kadang nanti jam 12, Pak, jam 12 sampai ngobir, centing ngombe, kelendih. Sama cek KTP-nya Islam. Kadang-kadang pas jam 12, ayang apa abang mbek pacari, ngenteni jam 12, ambung-ambungan. Maksudnya parah niki. Kadang-kadang zina, Pak, ngenteni jam 12. Lah perlu nih apa? Kadang-kadang kita nunggu jam 12. Terus apa? Terus itu. Lah sebentar, saya mau tanya sama antum, lha apa ngenteni jam iku lha apa? Bendina jam kita ngelewati angka 12. Oh, nanti malam beda, Pip. Ini momentum tahun kita berubah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mulai kapan itu? Sebetulnya gini, kalau umur kita itu bertambah, artinya tahun itu bertambah, hakikatnya umur kita semakin, yang kompak, umur kita semakin berkurang. Orang yang umurnya berkurang, harusnya dia sedih apa bahagia? Sedih, Pak. Durasi aktifnya di dunia ini semakin menipis. Iki jam 12 ngakak pelu-peluan, Happy New Year, lopo gendeng iki ya, edan iki gendeng, Mbak. Sudah tahu umurnya mau habis malah ngakak-ngakak. Lah kan edan iki, Pak. Ayo, saya kemarin ceramah ngasih permisalan, ada orang dibisik malaikat Israel, umpamane Ira bulan depan mati, mareng menongi ngakak, hahaha bulan depan isun mati. Iki edan iki, Pak. Harusnya dia nangis, banyak dosa, istighfar, tambah tua kok tingkah laku ini gak berubah.
Sudah jenggot putih kok masih lihat haram, kok jenggot putih masih kepikiran porno, jenggot putih kok sembayangnya masih tidak husuk, jenggot putih kok masih berat megang uang. Itu dipikir, itu dinangisi. Nah, nanti mau mati semuanya ikhwani. Jangan sampai gara-gara satu ajaran melepaskan kita dari Nabi Muhammad SAW. Ditoleh Pak, anakku ditoleh, HP-nya tuh tolehan, pikirannya tuh ditoleh, kehidupannya pulang jam berapa tuh ditoleh. Sudah lewat tengah malam kita tidak nyari, kemana? Kok kita orang tua hilang wibawa, kemana? Ditoleh. Anak sampean tuh perempuan, buka lemarinya, lihat apa isi bajunya, toleh, ditoleh. Jangan sampai melenceng dari jalan yang lain. Jangan-jangan baju muslimahnya tidak ada. Jangan-jangan anak kita tidak punya jilbab, ngalornya itu tidak pakai jilbab, terbuka auratnya, tidak sholat kadang anak kita. Subuhnya cek, ditoleh, sholat apa enggak anak kita subuh. Istri, keluarga dilihat. Mulai terus, Habib, aku tidak kau tidak jalan sama saya lagi di belakang. Orang ini kan tidak tahu hakikatnya, sampai kapan? Meninggal dunia. Jangan-jangan kita bangkit, kita masuk kelompoknya orang-orang itu, tidak masuk kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Yang kita anggap lucu-lucuan, ngakak-ngakakan, ternyata fatal untuk kita di dunia akhirat. Dan orang getun itu tidak terakhir, Pak. Sekarang ini getun. Kalau sudah getun tidak sekarang, nanti di akhir. Mumpung belum getun, ya sekarang ini diperhatikan. Antum baca di Al-Quran, antum buka Al-Quran, itu dibuka Al-Quran. Orang-orang yang sudah mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan fasik, mati mengikuti arus yang kata namanya tren, dia pakai uang yang tidak benar, dia mengikuti arus zaman yang tidak baik. Sampai lihat Anda lihat, sampai lihat, jangan nutup mata. Berapa banyak rumah tangga hancur karena pacar, karena ini dan karena itu, karena keuangan yang tidak baik. Itu dari mana Pak? Guru itu siapa? TV itu siapa yang buat? Yahudi Nasara. Sampai dia tuh orang-orang mendem, gak karu. Semua tuh kiblatnya ujung-ujungnya itu karena mereka pentolannya setan. Bukan kita menuduh mereka bukan orang baik, mereka orang baik. Tapi mereka dalam hatinya punya kepuasan saat melihat kita sengsara. Bagaimana cara kita sengsara? Bukan kita miskin, bukan, tapi melihat kita sengsara dengan kita mengikuti jalan mereka, melepaskan diri Nabi Muhammad, hingga hidup kita tidak tenang, batin kita akan kosong, kita tidak akan mendapatkan kesakinah, mawaddah, warahmah. Tidak kita dapatkan itu semua kecuali berjalan dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mau yuk, hanya wanti-wanti, rambu-rambu. Saya wajib ngomong seperti ini. Yang setuju monggo, yang tidak setuju monggo. Yang nanti malam mau tahun baruan terserah sampean. Yang mau tidak tahun baruan mengikuti jalannya Nabi Muhammad, istiqomahkan. Kita hanya menyampaikan, Anda yang terima, Anda yang menularkan kepada anak dan istri Anda dan keluarga dan murid-murid Anda. Itu tanggung jawab yang harus kita sampaikan. Innama anta mudakkir. Muhammad, tugas kamu hanya menyampaikan. Innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa ngasih hidayah orang yang kamu mau. Walakin Allah yahdi may yasha. Allah yang ngasih hidayah. Allah yang ngasih hidayah. Kita hanya menyampaikan saja. Kita hanya tugas kita menyampaikan. Sebagaimana Allah bilang sama Rasulullah, sampai no. Urusan hidayah saya yang kasih. Karena kita tidak punya program di tempat ini, di majlis ini, dan guru-guru kita buka rutinan rotib, buka rutinan ahad subuh, buka rutinan. Programnya hanya satu, membimbing masyarakat bagaimana istiqomah dengan Nabi Muhammad sehingga mereka akan didekatkan dengan Rasulullah. Dan itu program Nabi Muhammad, kita suruh menikah, punya keturunan supaya ketemu lagi di reuni akbar dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan kita dimunculkan sebagai seorang pemimpin, menjaga keluarga kita daripada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Dengan cara apa? Dengan kita mengarahkan keluarga kita dengan pengaruh-pengaruh orang yang baik, dan menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh orang yang tidak baik. Karena pengaruh yang baik akan berkiblat kepada Nabi Muhammad, pengaruh yang tidak baik akan berpengaruh kepada iblis dengan pasukannya, dengan Yahudi dan Nasara, dengan segala propaganda dan segala tipuannya, menyesatkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan, ya.